Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, Om Bro menjawab request dari sobat-sobat Jamtrok Mania melalui WA ya. Sekali lagi untuk WA, silahkan dicari di postingan komunitas channel Om Bro Lover ini. Sudah ada nomornya gitu ya. Nah, untuk yang ditanyakan sebagai berikut, Om Bro bagaimana cara mengatasi cucai-cu yang gagal birahi atau gagal mempertahankan birahi sehingga saat lomba menjadi gembung dan suka loncat-loncat seperti ini. Untuk sobat-sobat semua, pada cucai-cu yang gagal mempertahankan birahinya atau birahi stabil itu down, itu akan mengakibatkan pada cucai-cu yang nantinya saat digantangkan akan berubah menjadi over birahi yang menyebabkan cucai-cu itu gembung seperti bola. Kalau sudah gembung kan seperti kacer tuh ya, kudul itu tuh, undul itu loncat sana loncat sini, dan sekali bunyi krek itu tuh kalau di gantangan kayak ngejar musuh. Nah, itu yang dinamakan gagal mempertahankan birahi sebelum burung cucai-cu itu dinaikkan atau digantangkan. Nah, agar burung itu stabil ya, tidak gagal birahi sehingga tidak menyebabkan yang tadinya kundul itu tuh atau melontung itu, bisa Anda siasati dengan cara set pengkondisian ya. Set pengkondisian itu sangat penting. Apabila cucai-cu Anda sudah memasuki yang namanya gagal birahi pada season pertama, itu nantinya pada season kedua itu malah lebih bagus. Artinya seperti ini, kalau cucai-cu itu birahi terlebih dahulu, nantinya dia akan stabil pada over birahinya ya. Seperti kacer, kalau sudah bagong nantinya akan jarang sekali bagong saat dilombakan. Itu sangat bagus untuk cucai-cu. Nah, agar cucai-cu itu stabil, karena ini kan jarang sekali terjadi cucai-cu ubi, meskipun ada tetapi ya jarang, karena pemain sekarang itu kan sudah pinter-pinter ya, dalam memberikan settingan. Jadi agar kembali tidak terjadi gagal birahi atau gagal mempertahankan birahi saat pengkondisian, cobalah diablak. Kenapa harus diablak? Ya, diablak itu fungsinya untuk meninggalkan atau membuang yang namanya over birahi dan over emosi sehingga birahinya itu stabil. Terus yang selanjutnya yaitu memberikan colokan EF itu paling bagus 30 menit sebelum lomba dimulai atau kelas cucai-cu itu naik ya. 30 menit silahkan diberikan pada colokan EF. Kalau colokan EF Anda itu kok banyak sekali, cobalah mundur di waktu 45 menit sebelum lomba dimulai. Karena reaksi makanan yang ditelan oleh burung atau cucai-cu itu membutuhkan proses. Kalau dalam sekejap diberikan langsung kita gantangkan, otomatis dia akan tetap jundul ya, lari-lari. Karena apa? Efek kenyang itu belum ada. Jadi memang diberikan jeda minimal 15 menit supaya EF yang dimakan tadi itu benar-benar terasa. Ya seperti halnya kita makan. Setelah makan kita kan belum begitu kenyang ya. Setelah nanti kita rehat 15 menit itu baru merasakan kenyangnya luar biasa. Dan itu bisa terjadi pada cucai-cu Anda. Cara yang terbaik apabila cucai-cu Anda lahap makan jika atau jangkrik 45 menit sebelum lomba, silakan kasih colokan. Kalau cucai-cu Anda itu sedikit makan jangkrik ya, untuk colokannya itu sedikit, 30 menit sebelum lomba bisa diberikan yang namanya colokan. Terus fungsi pengumbaran atau pengablakan itu di lokasi lomba fungsinya apa? Untuk membuang emosi yang berlebih nantinya akan terbuang ya, dengan adanya suara-suara dari burung lain sesama cucai-cu mungkin ya, atau di situ ada rangsangan suara burung lain seperti lobet, suara burung lain, itu bisa membuang emosi waktu cucai-cu itu belum digantangkan. Karena sangat penting sekali membuang emosi. Yang namanya emosi itu harus dibuang terlebih dahulu supaya standar atau stabil nantinya pada emosi yang menurut Om Bro itu di tengah-tengah ya, antara emosi dan birahi itu berada di tengah-tengah sehingga sinkron, dan sinkron itu akan membuat cucai-cu itu tidak ngundul-ngundul itu tadi, tidak gembung itu tadi. Terus untuk selanjutnya masih di set pengkondisian. Sebelum Anda menaikkan cucai-cu Anda, lebih bagus apabila sudah terlihat getar-getar, itu pertahankan
Caranya kita membawa cucak hijau itu dengan pelan-pelan saat mengantar cucak hijau itu ke tiang besi atau ke cantolan. Karena burung yang sedang getar-getar itu berarti dia sedang memasuki atau tahapan-tahapan dia akan ada di posisi birahi yang stabil. Karena biasanya kalau getar-getar itu terganggu oleh diri kita sendiri atau orang lain yang lalu lalang di situ, terkadang moodnya itu akan hilang, dan saat lomba pun nantinya dia akan terlambat untuk kerja atau terlambat untuk mengeluarkan atau bongkar isian. Itu yang sangat disayangkan pada set pengkondisian yang sangat tidak hati-hati. Jadi pengkondisian itu ya memang harus hati-hati ya gitu. Dan untuk selanjutnya ya, apakah perlu dikerodong? Misalkan Anda mau menaruh kerodong itu sedikit saja pada sangkar cucak hijau dan di situ masih terlihat getar-getarnya, silahkan dikerodong. Tetapi kalau menurut Anda lebih aman tanpa kerodong, ya silahkan diablak sampai ke lokasi lomba. Terus sebagai trik yang terakhir agar birahinya tetap stabil sebelum naik itu kan biasanya kan peserta sana peserta sini itu kadang kan menempel, punya kita tempelkanlah dengan burung milik lawan kita ya, terus dihadapkan musuh sama punya kita. Jadi tangkringan atas ketemu tangkringan atas, jangan berpaling. Kalau berpaling nantinya cucak hijau itu tidak akan mood atau tidak akan menemukan lawan yang benar-benar dia inginkan. Karena cucak hijau itu beda dengan kacer atau murid batu yang bebas memilih lawan berputar-putar. Kalau cucak hijau itu cenderung akan melawan musuhnya yang ada di depannya atau ada di belakangnya. Kalau di belakangnya dia akan turun ke ke tangkringan yang bawah terus naik, bawah naik. Tapi kalau melawan yang di depannya, otomatis dia akan berhadapan, dia akan mengunci dan akan tarung satu titik. Itu yang perlu kita benar-benar kuasai saat menaikkan cucak hijau ya. Jadi menaikkan cucak hijau itu jangan tantel langsung tinggal lari, masih geong-geong, masih sangkarnya masih goyang-goyang, itu ada sudah pergi lah, itu malah nantinya juga akan menghambat kerja dari cucak hijau itu sendiri. Yang paling benar yaitu setelah ditempel punya lawan, kita candelkan, terus kaki sangkar itu kita pegang supaya tenang. Setelah tenang baru kita turun. Jangan terus dicantel masih goyang-goyang kita pergi, itu jangan ya. Itu biasanya terjadi pada sobat-sobat yang masih masih pemula ya, nyantel langsung lari, tidak taunya sangkarnya itu goyang ini, dan itu sangat tidak bagus dan sangat menghambat kerja dari burung itu sendiri. Jadi memang kiat-kiat apapun ya itu, dan rencana sematang apapun, kalau di set pengkondisian itu tidak bagus dan tidak stabil, hasilnya juga tidak akan mampu membuat cucak hijau itu mempertahankan emosi dan birahinya secara stabil gitu ya. Jadi set pengkondisian ini sangat sakral atau sangat penting Anda lakukan gitu ya. Cari lokasi yang teduh, buka kerodongnya, diablak, biarkan dia keluar ya. Melihat burung sejenis tidak apa-apa, dengan jarak 3-5 meter tidak apa-apa. Yang penting waktu di lokasi lomba itu memang harus dijauhkan dari burung-burung petarung supaya supaya dia tidak terangsang dan akan mengeluarkan yang namanya birahi berlebih. Karena birahi berlebih itu bisa juga disebabkan oleh ketakutan burung dengan burung lain, meskipun bukan sejenis, bisa juga ketakutan dengan burung sejenis apabila jaraknya terlalu dekat. Jadi harus jaga jarak ya, jaga jarak minimal 3-5 meter saat mengkondisikan di lokasi lomba. Jangan terkena panas, karena panasnya matahari saat di lokasi lomba itu akan menyebabkan nantinya cucak hijau itu didis gitu ya. Jadi harus benar-benar selektif atau benar-benar saat mengkondisikan benar-benar tidak bisa dianggap enteng ya, karena itu titik poin atau titik nantinya akan membuat kesuksesan kita melombakan cucak hijau. Nah, dari semua kesimpulan yang sudah Om Bro sampaikan ya pada sobat jam trokman ya, apabila ada kekurangan Om Bro mohon maaf ya. Apabila di edisi ini kurang lengkap saat menjabarkan, nanti bisa ditanyakan kembali lewat WA ya, atau di komen. Mungkin di komen itu sangat lamban untuk pembalasan.
karena banyaknya aktivitas yang Om Bro kerjakan setiap harinya di rumah. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.